चेहरा वही। Republik Islam Iran kembali menggagalkan satu lagi rencana jahat Israel. Negeri Zionis yang sudah dibutakan ambisinya berniat memasuki wilayah Lebanon sampai titik terdalam, hingga meratakan ibu kota Beirut. Sebagai peringatan, IRGC melenyapkan kapal tanker yang diklaim berafiliasi dengan AS dan Israel. Tidak hanya Iran, kelompok Hizbullah yang punya keterikatan dengan IRGC juga memberi serangan balasan. Para mujahidin Lebanon menghabisi markas dan seluruh senjata tempur milik tentara IDF. Bahkan gempuran drone Hizbullah sampai menggugurkan sejumlah petinggi militer Zionis. Akibat kekalahan tersebut, Donald Trump yang ngamuk dilaporkan cekcok dengan Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu disebut sebagai sosok gila dan tidak tahu diri yang dibenci satu dunia. Pasalnya, niatan Israel menyerang Lebanon bakal membahayakan kesepakatan AS dan Iran. Dan ternyata benar, Iran kini lebih terbuka dengan peperangan baru ketimbang perdamaian. Hal ini jelas menjadi petaka bagi Amerika yang sudah kehilangan 20 pangkalan militernya. Sementara itu, Israel juga tidak bisa melanjutkan perang karena sudah digeruduk negara-negara raksasa anggota Dewan Keamanan PBB. Apakah kemelut ini bakal membuat Israel dan Amerika menyerah di hadapan Iran? Cetak gol coba merangkum. Iran yang memberi pelajaran pedih kepada Amerika dan Israel sebagai berikut. Bombardir Iran lenyapkan kapal Israel Amerika. Gelagat Israel yang tidak kunjung mau bertobat telah menghabiskan kesabaran Iran. Pasalnya negeri Zionis masih saja mencari perkara dengan menyerang wilayah Lebanon. Dalam operasi terbarunya, militer IDF menargetkan sejumlah titik di area sekitar Nabatiyeh serta desa Shukin dan Kafir Timnit. Barbarisme negeri Zionis dilaporkan telah merusak rumah sakit dan beberapa fasilitas lainnya. Setidaknya 8 nyawa tak berdosa turut melayang dalam insiden tersebut. Dari rekaman yang beredar, terlihat sebuah minimarket yang porak-poranda sampai tak berbekas akibat gempuran Israel. Sementara itu, rekaman lainnya menunjukkan situasi kota yang porak-poranda. Ironisnya, Israel mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan markas kelompok Hizbullah. Namun hingga kini tidak ada bukti pasti mengenai keberadaan para pejuang Lebanon di wilayah tersebut. Sebaliknya, serangan Israel justru terlihat seperti pembantaian terhadap fasilitas dan nyawa warga sipil. Seakan belum cukup, Israel justru semakin bernafsu memporak-porandakan Lebanon. Laporan menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah memberikan sebuah instruksi tambahan. Mereka memerintah pasukan IDF agar memperluas serangan ke ibu kota Beirut. Setiap sudut Beirut bakal diratakan dengan dalih mengeliminasi markas dan para petinggi Hizbullah. Namun Israel barangkali lupa bahwa Lebanon tidak berdiri sendirian dalam perang kali ini. Di belakang para mujahidin Hizbullah terdapat dukungan kuat dari Republik Islam Iran. Menanggapi ancaman Israel, militer Teheran langsung bergegas pasang badan. Ali Abdullahi selaku juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya mengancam bakal memberikan balasan pedih. Abdullahi turut mengusir para penduduk dan militer Zionis yang semena-mena memasuki wilayah Lebanon. Abdullahi memberikan dua pilihan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegang, cabut atau terkubur hidup-hidup. Kami memperingatkan penduduk wilayah utara dan permukiman militer di wilayah pendudukan
Jika tidak ingin terdampak, mereka harus meninggalkan daerah itu apabila ancaman tersebut dilaksanakan, tegas Abdullahi. Satu hal yang tidak diketahui Israel, angkatan bersenjata Iran tidak main-main setiap kali buka mulut. Mereka langsung menyodorkan bukti dengan menargetkan aset Zionis. Sebagai pemanasan, Iran melayangkan serangan terhadap kapal MSC Sariska di perairan Irak. Kapal berbendera Panama yang disebut berafiliasi dengan AS dan Israel itu diberondong menggunakan rudal jelajah. Akibat bombardir brutal Teheran, kapal tersebut langsung mengalami kerusakan fatal. Foto yang beredar menunjukkan tubuh bagian bawah kapal terkoyak hingga menembus bagian dalam. Usut punya usut, serangan tersebut tidak hanya dilakukan untuk menggertak Israel, tetapi juga sekaligus bentuk balasan terhadap agresi Amerika Serikat. Sebelum serangan tersebut, jet tempur AS dilaporkan mengirim rudal AGM-114 Hellfire ke ruang mesin kapal kargo Lion Star. Akibatnya kapal tersebut lumpuh total di area Laut Oman. Sebagai respon atas serangan agresif oleh tentara AS yang gemar menebar teror dan mengeliminasi anak-anak terhadap kapal Iran Lion Star di Laut Oman, Angkatan Laut IRGC melakukan operasi balasan dan menyerang MSC Sariska dengan rudal jelajah. Bunyi pernyataan Angkatan Laut IRGC. Di sisi lain, bombardir Iran menandai 2 kali serangan beruntun yang menargetkan aset Amerika Serikat. Sebelumnya, IRGC juga sempat mengacak-ngacak pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Menurut kesaksian Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan tersebut berasal dari wilayah Shirash, Iran Barat. Setidaknya terdapat 3 rudal balistik dan segerombolan drone yang bersarang ke wilayah Kuwait. Sirine keamanan dilaporkan mengaum deras hingga memicu kepanikan warga. Akibat insiden ini, sejumlah tentara AS dilaporkan ikut terkena dampak serangan. Laporan menyebut setidaknya terdapat 7 korban yang mengalami luka saat bertugas di pangkalan. Pembalasan Iran bersumpah lenyapkan agresor. Meski sudah berhasil menampar kesombongan Israel dan Amerika, otoritas Iran nampaknya masih belum puas. Negeri para mullah menolak untuk berhenti sampai para agresor benar-benar lenyap dari muka bumi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mohsen Rezai selaku anggota Dewan Kebijaksanaan Iran. Ex-komandan IRGC itu menyebut perang tidak akan pernah selesai sebelum Israel berhenti menyerang Lebanon. Kami tidak akan mengizinkan berlanjutnya pengepungan laut dan eskalasi ketegangan di Lebanon juga tidak akan ditoleransi. Kesabaran pasukan bersenjata Republik Islam Iran memiliki batasnya, tegas Rezai. Benar saja, setelah peringatan tersebut, perang panas kembali pecah di wilayah Lebanon. Kelompok Hizbullah yang disokong IRGC mengirim gempuran bertubi-tubi untuk melenyapkan Zionis. Salah satunya dengan menargetkan armada tempur seperti tank Merkava. Lagi-lagi senjata canggih Israel itu diledakkan dengan drone-drone murah dari Hizbullah. Sialnya dalam operasi tersebut, sejumlah tentara IDF juga berada di sekitar kendaraan. Alhasil mereka langsung berguguran di amuk drone FPV milik para mujahidin Lebanon. Di sisi lain, Hizbullah juga berhasil menemukan kendaraan penembak amunisi Iron Dome. Sistem pertahanan udara tersebut juga dibawa ke Lebanon guna mencegah serangan-serangan Hizbullah. Kini Israel panik bergelimpangan setelah amunisi tersebut ikut diledakkan. Berdasarkan rekaman yang dibagikan Hizbullah, kendaraan Iron Dome yang berada di wilayah Khiyam berhasil dieliminasi.
Benar saja, sejumlah laporan menyebut makin banyak tentara Zionis yang berguguran pasca insiden tadi. Tanpa sistem pertahanan Iron Dome, drone-drone FPP Hizbullah lebih agresif meneror markas pasukan IDF. Bahkan serangan-serangan tersebut kini mampu dijalankan pada malam hari. Sampai-sampai sejumlah petinggi militer Israel juga ikut berguguran. Di antaranya termasuk Sersan Staf Michael Tukin dari Brigade Givati dan Sersan Staf Adam Sarfati dari Unit Komando Elit Maglan. Insiden ini sampai membuat tentara Israel trauma dan ketakutan setiap petang datang. Seperti halnya yang diungkapkan seorang pejabat militer yang diwawancarai media Israel, Ynet News. Ini sangat tidak biasa. Drone tersebut menghantam pasukan pada malam hari. Hal seperti ini belum pernah terjadi pada tim tempur sebelumnya. Drone-drone itu terus meningkatkan akurasi serangan mereka. Itulah sebabnya kami berusaha untuk terus bergerak dan tidak terlalu lama berada di satu titik. Tidak cukup ditekan Iran dan Hizbullah. Nasib Israel kian merana setelah dijauhi sekutunya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat yang terus menunjukkan sikap kontra dengan Zionis. Contohnya seperti yang ditunjukkan Donald Trump ketika menyemprot habis Benjamin Netanyahu. Presiden ke-47 AS itu murka akibat rencana Israel memperluas serangan sampai ke ibu kota Beirut. Menurut para pejabat AS yang memberi kesaksian kepada media Axios, pembicaraan Trump dengan Netanyahu melalui telepon dipenuhi dengan sumpah serapah. Tak tanggung-tanggung Trump sampai menyebut Netanyahu sebagai sosok gila yang tidak tahu diri. Bahkan dalam salah satu momen, Trump juga mengaku tidak kaget jika satu dunia membenci Israel akibat sikap Netanyahu. Apa yang kamu lakukan? Kau benar-benar gila. Kau pasti sudah dipenjara kalau bukan karena aku. Aku menyelamatkanmu. Semua orang membencimu sekarang, semua orang membenci Israel. Tutur Donald Trump kepada Netanyahu menurut kesaksian pejabat anonim AS. Di sisi lain ada alasan kuat mengapa sang presiden begitu geram dengan sikap Netanyahu. Pasalnya jika perang melawan Lebanon kembali dihidupkan, itu sama saja dengan membakar api peperangan melawan Iran. Sebab sejak awal Iran bersikap tegas untuk memasukkan Lebanon ke dalam kesepakatan damai. Jika tidak ada perdamaian di Lebanon dan Hizbullah terus menjadi sasaran agresi, maka tidak akan ada perdamaian di antara Iran, Israel maupun Amerika Serikat. Dan itu berarti perang yang sempat terhenti terancam bergelora kembali. Meski begitu, skenario ini sudah dibaca dengan mulus oleh otoritas Iran. Bahkan negeri para mullah disebut-sebut sudah melupakan perdamaian dan setiap negosiasi dengan AS. Menurut Muhammad Jafar Asadi, Iran kini lebih terbuka dengan peperangan baru. Wakil Kepala Komando Pusat Khatam Al-Anbiya itu mengaku, kelanjutan perang adalah suatu kemutlakan yang tidak bisa dihindari lagi. Amerika Serikat menuntut penyerahan total kami dan bangsa Iran tidak akan pernah menyerah. Tanpa penyerahan, perang tidak dapat dihindari, kecam Asadi. Tampilanmu makin kece jika jogging menggunakan sepatu sneakers dari brand Keeping. Kini turun harga hingga 60%. Cek linknya di bawah ini. AS Israel tak sanggup perang dikecam satu dunia. Sikap Israel yang kembali mengobarkan peperangan dengan Iran dan Lebanon turut memberi pukulan telak kepada Amerika Serikat. Bukannya tanpa alasan, negeri Paman Sam saat ini tidak berada dalam kondisi menguntungkan untuk melanjutkan perang. Sebelumnya tersiar kabar bahwa setidaknya 16 pangkalan AS di Timur Tengah telah dihabisi selama perang. Namun ternyata angka tersebut masih belum final. Usut punya usut, jumlah pangkalan AS yang dihancurkan Iran lebih banyak dari perkiraan, yakni mencapai 20 titik. Fakta pahit itu ditelanjangi oleh BBC yang merupakan salah satu media barat. Menurut laporan mereka, serangan presisi Iran turut mengeliminasi sejumlah perangkat vital. Antara lain 3 dari 8 sistem peluncur rudal THAAD, tepatnya 2 di UAE dan 1 di Yordania. Lansir BBC, biaya operasional setiap sistem tersebut mencapai $1 miliar atau sekitar 17,8 triliun rupiah. Bahkan untuk mengoperasikannya, AS dikabarkan butuh setidaknya 100 personel. Sementara untuk setiap peluru yang ditembakkan bakal menghabiskan dana $12,7 juta alias 226 miliar rupiah. Tidak cukup di situ, fasilitas macam depo penyimpanan BBM
dan hanggar-hanggar pesawat juga ikut hancur. Jangan lupakan sejumlah alutsista termasuk 42 drone, jet tempur, dan pesawat yang turut dilibas Teheran. Akibat rentetan insiden ini, Dr. Kelly Grieko dari Lembaga Pemikir Stimson Center mengaku mustahil bagi AS untuk menghadapi perang lanjutan melawan Iran. Konflik saat ini telah menghabiskan stok pertahanan udara AS dan sekutunya dalam jumlah besar. Tidak ada cara cepat untuk mengisi kembali persediaan tersebut. Artinya serangan baru dari Iran akan dihadapi dengan hanya sebagian kecil dari jumlah pertahanan yang tersedia saat konflik dimulai, tutur Dr. Grieko. Di sisi lain, Israel juga tidak bisa melanjutkan perang melawan Iran ataupun Lebanon. Pasalnya negeri Zionis kini sedang tercekik di dalam cengkeraman publik internasional. Niatan Benjamin Netanyahu memperluas agresi ke ibu kota Beirut mendapat ultimatum keras dari Dewan Keamanan PBB. Sejumlah negara mengkritik keras kebijakan tersebut yang dinilai berbahaya. Prancis menjadi salah satu motor utama yang menginisiasi rapat dadakan DKPBB. Sementara itu, beberapa negara raksasa macam Rusia dan China menyampaikan kritik terhadap tindakan Israel. Menurut mereka, ini hanyalah akal-akalan Zionis untuk memasuki Lebanon sampai titik terdalam sebelum melakukan genosida seperti di jalur Gaza. James Kariuki selaku kuasa usaha Inggris untuk PBB juga mengecam tindakan Israel. Menurutnya, hal ini merupakan eskalasi yang sembrono dan tidak proporsional dari militer Israel yang memperburuk situasi kemanusiaan di Lebanon. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran yang memupus harapan perang Israel hingga membuat Amerika kena getahnya. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel dan Amerika bakal semakin terpuruk dan dipaksa tunduk di hadapan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.